Assalamualaikum. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang Nor. Yang kencang atuh jawabnya. Kenapa? Takut. Tentang apa? Kata Rizky tadi? Tentang norma ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penetapan atau perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu bahasan yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya silakan Rizky KM-nya untuk memimpin doa ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran agar Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua ya. Silakan dipimpin doanya Rizky. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih untuk Rizky yang sudah memimpin doa ya. Semoga kegiatan kita kali ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya untuk lebih menguatkan kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air ya. Untuk itu silakan kalian semua berdiri dulu ya, berdiri dulu. Silakan duduk kembali ya. Siapa yang tidak masuk hari ini?
Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, nantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar semangat, ya dulu tuh, ya. Udah lemes nih kayaknya. Spencer, Hebat, gemilang prestasinya. tepuk tangan dong. Oke ya. Terima kasih, masih semangat ya hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini kalian mendapatkan manfaatnya ya. Pelajaran minggu lalu tadi udah dibahas di awal ya, kata Rizky, kita sudah membahas tentang norma. Coba siapa yang ingat apa itu norma? Ayo. Norma adalah aturan. Pinter. Tepuk tangan dong buat Rizky. Ada berapa norma yang wajib kita ketahui? Ayo. Seingat gak? Ada 4. Satu, norma agama. Yang kedua, Nadila, hukum. Yang ketiga, kesusilaan. Pintar. Yang keempat, Keluarga. Kesopanan. Pintar. Tos dulu Muhammad Ilham. Mantap. Ya, jadi ada 4 ya. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang terakhir norma hukum. Itu ya. Itu pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari, dan sekarang kaitannya dengan materi kali ini hubungannya apa? Masih tetap dalam koridor aturan atau peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama, gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, nah ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Kalian setelah belajar tentang penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diharapkan kalian bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mematuhi peraturan sehingga kehidupan kalian menjadi terarah. Itu harapannya. Terus selain daripada itu, kalian bisa membandingkan mana perbuatan yang melanggar aturan atau perbuatan yang mematuhi aturan. Itu yang diharapkan setelah pembelajaran kita kali ini ya. Itu yang diharapkan buat bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari secara garis besarnya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan putar video ya tentang materi penetapan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar ya. Dan silakan kalian buka buku catatannya, kalian boleh mencatat apa yang sekiranya penting ya. Buku catatannya dibuka, silakan dicatat apa yang menurut kalian penting, dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga telah menyelesaikan materi pembahasan bab 2 mengenai norma dan keadilan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kepada bab 3, yaitu
perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun garis besar materi pada bab 3 ini membahas materi mengenai subbab A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pembahasan materi subbab A ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dibahas terlebih dahulu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dilanjutkan pada materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, materi ini juga dilanjutkan kepada materi pembahasan subbab B, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dan pembahasan materi terakhir, yaitu pembahasan subbab C mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah dipaparkan secara garis besar bahasan materi bab 3 ini, mari kita awali pembahasan materi pertemuan kali ini dengan pembahasan materi subbab A terlebih dahulu. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, silakan buka buku paket PPKN kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017 pada halaman 64 sampai halaman 70 ya. Baik, kita mulai saja. Materi subbab A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di awal pembahasan materi ini, kita diajak untuk bisa membangun kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar atau kesadaran terhadap konstitusi. Karena pada dasarnya, tata kehidupan bernegara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi, sudah semestinya kita sebagai warga negara yang baik memahami dan mempelajari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang berlaku di negara Indonesia dari sejak dini. Pada bagian 1, kita akan membahas bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang kita ketahui saat ini merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketatanegaraan suatu negara yang bersifat luhur dan kekal. Undang-Undang Dasar itu sendiri berisi aturan yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang-wewenang badan pemerintah, dan sebagainya. Negara Indonesia pun menganut paham demokrasi. Artinya, undang-undang tersebut mempunyai fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sering disebut Konstitusi Negara Indonesia. Istilah konstitusi dalam berbagai bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitutie, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti hukum dasar. Sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia. Konstitusi itu sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah
aturan kenegaraan yang dituliskan pada naskah tertentu. Sementara konstitusi yang tidak tertulis merupakan aturan kenegaraan yang tidak dituliskan dalam naskah tertentu. Contoh, pengambilan keputusan di MPR yang berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Selain itu, dalam hierarki hukum, konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Adapun proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipersiapkan dan dirumuskan oleh BPUPKI. Kita bisa lihat gambar 3.2. Di situ terlihat suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa melihat peta tempat duduk pada saat persidangan BPUPKI sebagai berikut. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, di mana kita telah membahas materi ini pada materi bab 1 ya. Kemudian dilanjutkan sidang yang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Jadi, pembahasan materi hari ini berfokus pada sidang yang kedua ya, mengenai perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada masa persidangan yang kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggotanya 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggotanya yang terdiri atas Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Kemudian, rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta, termasuk Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar
diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian lihat video ya tadi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kalian catat ya. Ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal dalam pikiran kalian setelah kalian perhatikan video yang tadi, boleh nanti ditanyakan. Tapi sebelumnya silakan kalian nanti ini kan kalau nggak salah sudah Bapak bentuk kelompok ya, jadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 mana? Oh iya, kelompok 1. Kelompok 2? Nih. Kelompok 3? Ya. Kelompok. Nah, ini berarti udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Udah. Oh iya, sebelumnya kenapa pakaiannya kok beda dengan yang lain nih, yang cantik ini nih? Kenapa nih? Tadi pas di depan Bapak nggak begitu ngeh ya, nggak begitu merhatiin begitu ya. Tapi setelah ke belakang tadi berdiri di situ cukup lama, kok beda dengan yang lain nih? Kenapa? Oh, lagi nggak enak badan. Ya udah, nggak apa-apa ya. Semoga selalu sehat ya. Ya. Selalu sehat, terus jaga kondisi tubuhnya. Mungkin karena terlalu capek ya, kurang istirahat tuh, terlalu banyak main. Kalau tidur jam berapa? Jam 8 cukup sih sebetulnya ya. Mungkin terlalu capek ya. Pokoknya sehat selalu deh, Bapak doain ya. Amin dong. Padahal diam aja nih. Ya dulu. Spensel. Hebat, gemilang prestasinya. Aduh, ini lemas-lemas begini ya. Tepuk tangan dong. Oke. Karena sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang tinggal ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ada pertanyaan mungkin dari video yang sudah kita tonton bersama tadi mungkin? Oh ya, kelompok 1. Bapak izin bertanya. Boleh. Di subbab A tadi disebut konstitusi. Jadi konstitusi itu apa ya, Pak? Konstitusi itu apa? Bagus sekali pertanyaannya ya. Di subbab A tadi membahas tentang konstitusi. Ada yang tahu apa itu konstitusi? Ayo, tadi merhatiin kan nih videonya nih. Ayo, siapa yang tahu apa itu konstitusi? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, cukup. Jadi konstitusi itu berasal dari kata constituere, ya, yang artinya membentuk atau awal, ya. Jadi konstitusi itu dapat diartikan sebagai aturan awal atau hukum dasar, ya. Maka di kita di Indonesia disebutnya Undang-Undang Dasar. Nah, jadi konstitusi itu hukum dasar, ya. Ada lagi bertanya? Ya, Alif. Konstitusi itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Apakah negara kita termasuk negara yang memiliki konstitusi tertulis dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945? Hebat sekali pertanyaannya. Nabila sama Ali, tepuk tangan dong.
dong. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya. Apakah kita punya konstitusi yang tertulis? Ya, kan konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya tadi. Apakah kita punya konstitusi tertulis? Kalau konstitusi tidak tertulis, jelas kan? Aturan yang tidak tertulis. Minggu kemarin yang kita bahas apa? Yo. Norma itu adalah aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Itu konstitusi yang tidak tertulis. Dipatuhi enggak? Dipatuhi dong, sama. Ya, itu konstitusi yang tidak tertulis. Sedangkan konstitusi yang tertulis itu apa? Kita punya konstitusi tertulis enggak? Tadi pertanyaan Alif gitu kan? Apakah kita punya konstitusi tertulis? Ayo, kita punya konstitusi tertulis gak? Punya? Apa itu? Hah? Ayo. Yang tadi disebutin apa? Undang-undang dasar. Pinter sekali. Winda ya? Iya. Tepuk tangan dong buat Winda. Bagus jawabannya ya. Jadi konstitusi negara kita, konstitusi tertulis negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu konstitusi tertulis. Jadi kita punya ya, Lip? Punya konstitusi tertulis ya, Lip? Apa, Lip, kata Winda? Undang-Undang Dasar. Ih, tepuk tangan dong, keren. Bagus. Oke. Kita akan lanjut ke PowerPoint ya. Kalian perhatikan nanti Bapak jelaskan sebetulnya apa yang kalian tanyakan tadi ya. Apa yang kalian tanyakan tadi adalah sesuatu yang akan dibahas di dalam PowerPoint kita ya. Termasuk nanti Bapak akan bahas tentang tugas-tugas yang akan kalian kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti Bapak akan kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang di dalamnya ada masalah. Setiap kelompok berbeda masalahnya ya. Dan nanti kalian akan mengambil nomor undian. Sebelum mendapatkan LKPD-nya, kalian akan Bapak undi. Jadi biar nanti pas gitu ya. Masalahnya diundi dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini pertanyaan dari Nadila Ismi. Apa kepanjangannya? Aduh, bagus sekali namanya ya. Nadila Ismi Nur Aziza. Ya. Tadi Nadila bertanya kan, konstitusi ini untuk melengkapi referensi ya. Nadila boleh dicatat nanti ya. Ini. Jadi konstitusi berasal dari kata constituere. Ya. Benar kan ya tadi ya? Constituere. Dalam bahasa Perancis. Yang berarti membentuk. Konstitusi mengandung makna awal. Nah, awal ya, permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Jadi jelas ya. Kalau Belanda menggunakan istilah apa? Apa? Groundweight. Kalau Indonesia menggunakan istilah Undang-Undang Dasar. Jadi dianggap sebagai hukum dasar atau hukum awal ya. Yang dimana menjadi hukum yang paling tinggi di atas peraturan-peraturan yang lain ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi konstitusi itu apa? Konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih lanjut,
Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang berarti membentuk negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara, dan ada jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Jadi pada intinya aturan itu adalah untuk membatasi perilaku manusia, sekaligus juga untuk menjamin setiap manusia atau warga negara untuk mendapatkan hak-haknya, sehingga antara manusia dengan manusia yang lain dengan yang lainnya tidak saling mengambil hak, ya, artinya mengetahui hak dan mengetahui kewajiban. Itu pada intinya. Jadi jelas bahwa aturan mengarahkan kita kepada hal yang baik, ya. Wabtari fima adakallahu tarol akhirata wala tanha nasibaka minad dunya wa ahsin kama asallallahu ilaika wafsagil fasada fil ar la yuhibbul muqsidin. Artinya, ada yang tahu? Ya, Bapak jelaskan. Oke. Wabtari dengan segala anugerah. Kita punya anugerah gak? Dikasih anugerah gak sama Allah? Kasih. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Darul akhirata, dengan anugerah, dengan tangan, kaki, mata, hidung, ya. Dengan mata kita bisa melihat sesuatu yang indah. Benar. Dengan tangan kita bisa meraih sesuatu, ya, untuk menolong orang, ya. Dengan kaki kita bisa melangkah. Nah, darul akhirata, carilah akhirat. Benar? Nah, jadi dengan anugerah ini kita diturunkan ke dunia untuk mencari bekal ke akhirat. Ya, bekal. Wala tanha nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Selain daripada mencari bekal kita di akhirat nanti, kita juga harus mencari bekal untuk hidup di dunia. Jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Ad-dunya kintaratun akhirat. Dunia adalah jalan kita untuk menuju akhirat. Maka harus baik. Maka harus menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah dan aturan-aturan negara, menjalankan perintah-perintah dan aturan sekolah, tata tertib sekolah patuhi agar seimbang dunia dan akhiratnya kita dapatkan. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang tidak pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi jangan pernah berbuat kerusakan. Tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Tuh tahnya. Yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas umum di sekolah, di masyarakat, negara. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, baik hidupnya, terarah hidupnya, maka apa? Bahagia dunia dan akhirat. Amin. Itu ya. Lanjutkan. Nah, tadi pertanyaan Alif ya, ada konstitusi tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi konstitusi tertulis atau written konstitusional termuat dalam undang-undang. Jadi tadi sudah jelas Winda yang bilang ya, Win. Konstitusi tertulis itu apa? Undang-undang. Yang tidak tertulis tadi Rizky apa? Norma. Iya. Jadi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi kalau yang tertulis di sini atau written konstitusional adalah undang-undang dasar. Kalau yang tidak tertulis atau unwritten konstitusional itu adalah kebiasaan. Tuh, lihat nih. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi satu kebiasaan tertentu, dan itu menjadi satu keharusan. Apa itu? Norma. Iya. Yang kencang atuh jawabnya. Meni takut begitu si Alia mah. Alia tong takut, ya. Kalau punya jawaban, bicarakan meni pelan-pelan. Kencang bisa nggak? Norma, sok bilang.
Nah, bisa. Tepuk tangan buat Alia dong biar semangat. Aduh, Alia. Nila launan ya jawabnya. Yang kenceng ya. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali, nah ini ada dua negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Apa coba tuh? Inggris dan Kanada. Nih, kenapa Inggris dan Kanada tidak mempunyai hukum tertulis? Karena di dalamnya sumber konstitusi, terdapat sumber undang-undang yang sudah mengakar kuat sejak zaman dulu, yang sudah jadi tradisi atau adat. Jadi adat di mereka, kebiasaan di mereka, atau norma di mereka itu konstitusi. Jadi tidak perlu lagi mereka membuat suatu aturan yang tertulis, karena mereka sudah tahu. Jadi aturan kehidupan mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam kehidupan rakyat mereka, itu sudah menerapkan konstitusi. Ya. Bahkan mereka sudah tahu, oh ini pelanggaran hukum, tidak boleh dilakukan. Ya, benar nggak? Jadi setiap peraturan mengarahkan kita pada sesuatu hal yang baik, sehingga manusia terarah dalam hidupnya. Nah, jadi di Inggris dan Kanada itu tidak memiliki konstitusi tertulis, karena mereka di setiap titik kehidupan mereka sudah diatur dengan ketentuan konstitusi, dan mereka sadar itu. Nah, ini nilai sikap dan positif. Nah, ini yang akan berkaitan dengan tugas kalian nanti ya. Nah, ini tugas yang akan dikerjakan nanti di rumah lah, dibawa nanti di rumah tugasnya. Ini salah satu masalahnya ini adalah sikap positif ya terhadap isi alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini masalah yang pertama. Jadi kalian nanti mencari nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, masalah yang kedua tentang panitia kecil atau panitia 9 yang merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini akan jadi tugas yang kedua nih. Jadi kalian nanti disuruh untuk, siapapun nanti yang dapat masalahnya ya, disuruh untuk mencari gambar-gambar panitia 9. Ketuanya siapa, wakilnya siapa gitu ya. Terus anggotanya siapa aja. Gambar-gambar yang berkaitan dengan perumusan dan sejarah, perkembangan sejarah atau perjalanan sejarah negara Republik Indonesia. Ini masalah yang kedua. Kemudian, nah ini yang masalah yang ketiga, Bapak akan ambil masalah tentang kepatuhan atau patuh, sikap patuh ya, sikap patuh atau sikap yang mencerminkan menjalankan aturan. Nah, lingkupnya sekolah. Jadi nanti gambar yang mencerminkan teman-teman mematuhi peraturan di sekolah, terus peraturan di masyarakat, kepatuhan di dalam negara gitu. Kemudian masalah yang keempat tentang pelanggaran ya, tentang pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang. Nah, itu di lingkup sekolah, masyarakat, juga lingkup negara. Nanti silakan kalian cari ya masalahnya, dan boleh nanti lihat internet ya, gunakan media internet. Baik, untuk mempersingkat waktu, dimulai dari kelompok 4. Silakan mengambil nomor ya, mengambil nomor undian untuk mengambil masalah. Silakan, atau mengambil LKPD. Silakan.
acak ya. Boleh. Silakan dibuka. Pas, kebetulan nomornya 4 berarti masalahnya yang keempat ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Tuh, ini kembaliin lagi. Ada uangnya ini. Sebentar. Nah, berarti masalahnya ada pesan sayang. Untuk kelompok 4 masalahnya berarti kalian mencari tentang pelanggaran, gambar-gambar yang mencerminkan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan di sekolah, terus masyarakat dan satu negara. Pinter, tepuk tangan dong. Nah, silakan dibawa itu. Nanti dikerjakan di rumah ya. Oh, ininya belum. Nah, 4. Nah, ini Bapak udah belikan ininya, spidolnya. Butuh untuk menulis di nama-nama kelompoknya nanti. Silakan bawa. Sekarang kelompok 2, silakan ngambil. Dibuka. Kok jadi pas-pas begini ya? Kelompok 2 ya. Berarti dapatnya nomor 2. Masalahnya masalah 2. Nah, pegang ini ya. Amplop agak dikit. Nah. Jadi masalahnya apa? Berarti tentang gambar-gambar panitia 9 dan gambar bersejarah. Oke. Kalian cari nanti ya sama kelompoknya ya. Oke, siap? Siap, Pak. Rizky siap? Siap. Oke. Tangan buat Rizky. Ya dah, silakan duduk. Oh, ininya Ki, bawa. 2 ya? Nih. Bawa ya. Dah. Sok, silakan duduk lagi. Kelompok 1, silakan ambil. Nih. Ya. Sudah. Berarti kelompok 1 masalahnya adalah tentang, kalau dapat 1 tadi dapatnya 1 kan, masalahnya tentang makna alinea pembukaan undang-undang dasar. Nanti dicari ya maknanya. Alinea pertama maknanya apa, alinea kedua maknanya apa. Ya. Oh, ininya belum. Nah, coba ya spidolnya. Berarti kelompok terakhir nih. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3. Ya udah, emang nggak harus diundi ya. Berarti kelompok 3 masalahnya adalah tentang apa? Yo, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi nanti dicari patuh terhadap peraturan perundang-undangan di sekolah atau aturan di sekolah, masyarakat dan negara. Itu ya. Nah, kalian kan sudah mendapatkan masalahnya, sudah mendapatkan LKPD-nya. Tugasnya boleh dibawa pulang. Nanti Bapak akan monitor kalian melalui video call. Silakan untuk bereskan bukunya ya. Silakan pulang, dan nanti setelah beres bukunya silakan untuk berdoa dulu ya Rizky ya sebelum pulang ya. Sudah rapi? Sudah. Oke. Silakan berdoa, dipimpin oleh Rizky kembali ya. Hati-hati pulangnya, semoga selamat sampai rumah masing-masing ya. Dan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Silakan berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Siap, barisan.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya jalannya. Oke. Yo. Hati-hati. Hati-hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Semangat atuh. Halo, assalamualaikum. Lagi di mana ini? Lagi ngerjain tugas enggak? Oh iya, iya. Mana sudah sampai mana tugasnya? Oh iya, udah bagus itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang tidak dimengerti mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Nya digunting terus gambar itu digunting salah gambar satu ini. Iya, digunting. Nanti diurutkan. Kelompok 1 itu tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar kan? Nah, Ya, Pak. nanti maknanya digunting. Nanti diurutkan berdasarkan urutannya. Alinea pertama maknanya apa? Alinea kedua maknanya apa? Seperti itu. Ya. Oh iya. Paham? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, jelas ya. Itu yang di belakang lagi gunting-gunting ya? Hei, halo. Ya udah, semangat ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Ini kelompok 2 lagi di mana? Wah, hebat udah lagi bikin tugas ya? Di rumah siapa, Ki? Di rumah ini ya, Pak. Oh, iya. Terima kasih ya Julia untuk kesiapannya. Bolehin teman-temannya untuk main ke rumah sambil ngerjain tugas ya. Sudah sampai mana tugasnya? Ini Pak sampai. Oh iya. Ada kesulitan kah, Ki? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya boleh. Kan ini jawabannya. Terus kita gambar Ya. apakah sebar tidak ada tengahnya. Kena tes. Ya, Bapak paham maksudnya. Ya dikasih keterangan biar rapi. Pakai ketik aja diketik ya. Enggak tulis tangan ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya udah. Tentang panitia 9 kan ya? Ya udah. Terima kasih ya. Semangat ya Ki, teman-teman semuanya. Ya udah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jaki, ini lagi di mana? Lagi di rumah kakak. Oh iya. Udah sampai mana tugasnya? Ini Pak. Mana?
Ya, dah, cukup. Ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Yaudah ya, kalau nggak ada kesulitan ya udah. Terima kasih ya, tetap semangat ya Jaki ya, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di mana ini? Lagi di mana? Gak kedengaran suaranya. Oh iya. Ya. Sudah sampai mana tugasnya? Oh iya iya. Ada kesulitan nggak Ilham? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak, Julia? Ya. Apa? Iya betul. Nanti kalian tinggal urutkan berdasarkan urutan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam lingkup sekolah, terus masyarakat, dan lingkup negara. Nanti diurutkan, ya. Dari lingkup sekolah dulu, kemudian berurutan ke lingkup masyarakat, terakhir lingkup negara. Seperti itu ya. Ya udah. Hei, makin gagah aja tuh, ya, Gary. Sehat ya, Ger. Ya udah. Terima kasih ya. Tetap semangat. Oke. Ingat nanti besok pertemuan kita langsung presentasi, ya. Presentasi hasil kerja kelompoknya. Oke? Ya. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Semangat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Lalu kalian sudah dikasih tugas untuk mengerjakan tugasnya boleh di rumah dan sudah Bapak pantau ya melalui video call, dan alhamdulillah kalian semua sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Bapak lihat dari secara virtual ya melalui video call kemarin. Di rumah masing-masing kan kemarin ya? Di rumah temannya dan Bapak lihat kalian cukup kompak dalam mengerjakan. Terima kasih ya. Dan mungkin sekarang sudah siap untuk memaparkan tugasnya, menjelaskan tugas-tugasnya. Siap Rizky? Siap. Tepuk tangan dong buat semangatnya Rizky. Keren, kenceng banget suaranya ya. Bagus. Dan sebelum memaparkan tugasnya, nanti yang tampil tidak akan Bapak tunjuk nih. Jadi kalian mengambil nomor undian. Nah,
Yang nomor undian dapat nomor undian 1 berarti duluan untuk tampil ke depan dan memaparkan tugasnya di depan ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Spensel. Hebat, gemilang prestasinya, yes. Tepuk tangan. Oke. Coba acungkan tangan yang mau mengambil undian duluan. Ya, boleh Rizky, silakan. Ambil. Oke. Dibuka. Nomor berapa? Nanti kebagian memaparkannya 4. Berarti nanti bagian keempat. Boleh duduk lagi. Tepuk tangan dong. Sekarang acungkan tangan untuk undian nomor 2. Sok, ayo. Ilham duluan. Silakan. Ya, ambil. Bebas, silakan. Yang mana? Oke. Boleh. Balik Ilham. Ini. Yang pertama. Oke, tepuk tangan dong. Silakan duduk lagi. Jadi Ilham yang pertama ya nanti ya. Untuk undian yang ketiga silakan ambil. Ayo siapa? Ya Winda silakan. Ini kelompok 3 kok kayaknya lemes banget, nggak mau acungkan tangan, kenapa? Mana Winda? Iya, Winda bagian yang kedua ya. Oke silakan. Duduk lagi. Berarti untuk kelompok 3 keberapa tuh? 3. Bagian tampil ketiga. Oke. Yang pertama silakan untuk nanti Bapak bantu ya. Silakan untuk Ilham kelompok 4 ya, duluan ya. Silakan Ilham. Untuk ya, sini. Bapak bantu. Jelas ya? Oke. Silakan Ilham untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok 4 ya. Silakan Ilham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil tugas dari kelompok 4, yaitu pelanggaran terhadap peraturan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lingkup sekolah. Gambar pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lingkup sekolah masyarakat dan negara. Lingkup sekolah: membuang sampah sembarangan. Sikap tidak terpuji membuang sampah sembarangan. Merusak dan menghancurkan tanaman. Merusak fasilitas sekolah. Coret-coret tembok sekolah atau vandalisme. Membolos dan merokok. Bullying atau mengejek teman. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lingkup masyarakat. Lingkup masyarakat: buang sampah di pinggir jalan, mencuri, dan meminum minuman keras, serta membuat keributan acara pesta. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lingkup negara. Berjudi sabung ayam. Dan kasus pembunuhan aparatur pemerintah atau anggota kepolisian, kekerasan dalam rumah tangga, pembagian sembako yang tidak kondusif. Kemudian kesimpulannya, Ilham? Kesimpulannya, dengan tidak mematuhi peraturan, tingkat pelanggaran dan kejahatan akan meningkat. Suasana atau situasi tidak tenang dan damai, hilangnya rasa nyaman, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Sudah cukup? Jadi kalau intinya kelompok 4 sudah bisa menyimpulkan bahwa kalau tidak mematuhi peraturan akan terjadi kekacauan di mana-mana dan akan terjadi sebuah ketidakkondusipan atau ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam kehidupan. Bagus gak? Tepuk tangan dong. Ya, buat kelompok 4. Silakan ditutup. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilipat kembali, nanti kita tempel di mading ya, di akhir pembelajaran. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Ilham dan kelompok 4-nya. Tampil yang kedua siapa? Winda ya? Winda kelompok 1 ya. Bantu. Silakan Winda dipaparkan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari kerja kelompok tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dilakukan karena tidak sesuai dengan hak kemanusiaan dan hak keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan hidup supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan mengakui kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kita kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sikap positif terhadap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Isi alinea pertama. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Penjajahan harus dilakukan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua. Isi alinea kedua. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bebas, bersatu, berdaulat, mandiri, adil dan makmur. Alinea ketiga. Isi alinea ketiga. Kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan saja, tetapi lebih dari itu merupakan karunia Tuhan. Kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, menguasai kekuasaan Tuhan. Alinea keempat.
lainnya tempat tujuan negara setelah kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian di dalam hierarki hukum konstitusi negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negara kita adalah Pancasila dan dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dari Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pernyataan tadi, nilai-nilai yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat lestari, artinya nilai-nilai tersebut akan terus hidup dan mampu menampung dinamika masyarakat sehingga tetap menjadi landasan bangsa dan negara Indonesia. Bagus ya? Tepuk tangan dong. Cukup jelas sekali, bagus sekali. Penjelasannya cukup terperinci ya. Jadi intinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah hukum tertinggi ya, yang di bawahnya ada hukum-hukum, ada TAP MPR, ada undang-undang pemerintah atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Undang-undang ini adalah menempati kedudukan yang paling tinggi, sehingga undang-undang ini harus kita jalankan bersama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu intinya. Terima kasih Winda, silakan ditutup untuk Itu yang pemaparan. bisa disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah. Yang ketiga, kelompok 3. Silakan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dari kelompok 3 mau menjelaskan gambar kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Gambar kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkup sekolah. 1. Sapa dan salam menghormati bapak dan ibu guru. 2. Belajar dengan tekun dan disiplin. 3. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Gerakan peduli lingkungan, menanam pohon. Ya. Ini belum sayang? Membersihkan ruang kelas bersama-sama. Ya. Kemudian gambar kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkup masyarakat. Ya. Lingkup masyarakat gotong royong membersihkan lingkungan, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, bermusyawarah untuk mufakat. Kemudian gambar kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkup negara. Ketertiban lalu lintas. Ya. Mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, membudayakan budaya anti, bayar pajak tepat waktu. Kesimpulannya? Kesimpulan dengan menaati peraturan dapat menciptakan rasa nyaman dan aman di tengah-tengah suasana yang terkendali. Iya. Bagus gak? Bagus. Tepuk tangan dong. Silahkan ditutup. Demikian. Terima kasih Ya. atas perhatiannya teman-teman. Demikian sedikit saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos dulu dong. Nervous nih kayaknya nih. Oke, bagus. Ya, terima kasih ya kelompok 3 ya. Mau ngapain Ki? Mau ngejelasin. Tepuk tangan buat Rizky dong. Udah siap berdiri ya, belum disuruh juga. Wah, semangat. Mau pasang sendiri? Hah? Nggak bisa. Oke, dibantu. Simpan di situ Ki. Ki pegang sebelah sananya Ki. Oke, mau dari sebelah situ? Wow. Kirain sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak Al-Mukarram aja ya. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Ya. Gambar bersejarah perjalanan terbentuknya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Panitia kecil, panitia 9. Gambar bersejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Panitia kecil atau panitia 9 perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketua panitia 9 Soekarno. Wakil ketua panitia 9 Muhammad Hatta. Anggota-anggotanya panitia 9 Muhammad Yamin, AA Mariamis, Bapak Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Ya, lanjut. Raden Ahmad Subarjo. Lanjut sini. Peristiwa penting perjalanan sejarah negara Republik Indonesia dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Rumah Bung Karno, Jalan Penggasan Timur. Jalan Pegangsaan Timur. Jalan Penggangsaan Timur 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi. Suasana pengibaran Sang Saka Merah Putih pertama. Suasana sidang DPU PKI. Suasana sidang PPKI. Panitia 9 dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya, menghargai dan menghormati jasa para pahlawan adalah hal yang wajib yang harus dilakukan karena berkat jasa para pahlawan semua warga negara Indonesia dapat menikmati kehidupannya yang damai tanpa penjajahan. Iya, tepuk tangan dong buat Rizky. Luar biasa ya. Dengan perjuangan yang begitu kuat untuk bisa memaparkan ini. Terima kasih ya Rizky ya. Jadi intinya kita harus menghargai para jasa-jasa para pahlawan yang sudah merelakan jiwa dan raganya, harta bendanya untuk kemerdekaan bangsa ini ya. Sehingga kita kali ini bisa berkumpul dengan suasana yang nyaman tanpa penjajahan dan kita bisa menentukan arah dan tujuan bangsa kita sendiri tanpa campur tangan pihak lain, tanpa penjajahan bangsa lain ya. Terima kasih ya. Terima kasih Rizky. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali. Nah, tibalah sekarang saatnya sesi pertanyaan ya. Untuk mungkin tadi sambil memperhatikan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ingin ditanyakan kepada teman kalian yang sudah memaparkan atau menjelaskan hasil kerja kelompoknya di depan ya. Silakan untuk bertanya atau boleh melengkapi ya. Kalau misalkan temannya menjawab kurang lengkap mau dilengkapi boleh. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya silakan. Oke, dari kelompok 1 ya, Winda. Coba apa pertanyaannya Winda? Untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 4 katanya. Siap? Oke. Silakan pertanyaannya. Agak kenceng Win, nggak kedengeran nih. Dari banyaknya pelanggaran terhadap kepatuhan aturan perundang-undangan yang terjadi, apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar? Nah itu pertanyaannya dari Winda ya. Nah dari Winda, silahkan rembukan dulu ya. Jawabannya apa?
ya sama temennya. Sok silakan. Boleh. Dibuka referensi bukunya, silakan. Mungkin kelompok yang lain yang mau membantu juga sama ya, sok dirembukan dulu jawabannya, silakan. Dibuka bukunya, dibuka bukunya, ya. Silakan. Tulis nama Winda sama itu aja perwakilan 2 ya, sama Nadila ya. Nama sama apa? Nomor, nama aja. Nomor, nama ya. Nomor dan nama. Sok. Sama Nadila ya. Oke. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Ya. Silakan dijawab. 1. Membiasakan disiplin tepat waktu. 1. Membiasakan disiplin tepat waktu. Terus ada lagi? Yang kedua, patuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Ada lagi nggak? Yang ketiga, hormati guru dan sayangi semua teman. Hormati guru dan sayangi semua teman. Cukup jelas kelompok 1? Bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dong. Oh iya, mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari. Oke, silakan. Bisa kami tambahkan? Boleh, silakan. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Kurang kenceng enggak suaranya? Gue lapar nih kayaknya nih. Sok, yang kenceng. Dengan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru tepat waktu ya. Terus? Tidak merusak fasilitas sekolah juga. Tidak merusak fasilitas sekolah juga. Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada temannya. Oh, tempatnya ya. Iya benar sekali. Menjadi ketawa ya. Spencer. Tepuk tangan dong. Bagus sekali. Oke, terima kasih ya Angga, Ilham. Jawabannya bagus-bagus, luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Tinggal nanti sebentar. Ini penilaian yang akan Bapak lakukan nanti di luar jam belajar. Bapak sudah punya catatan-catatan tentang alur pembelajaran kita hari ini. Dan yang rajin menjawab Bapak sudah tahu ya. Ada Ilham, ada Rizky, ada Angga ya, ada Winda, ada juga Nadila ya. Insya Allah nanti Bapak akan catat semua itu ya. Dan insya Allah Bapak akan nilai semua yang sudah kalian lakukan di depan, yang memaparkan ya, seperti Rizky ya sudah memaparkan. Terima kasih ya Rizky ya. Semua Ilham, Alif juga ya yang mau bertanya ya. Insya Allah ini akan masuk dalam rubrik penilaiannya. Oke. Jadi pada intinya kalian semua sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dan Bapak sudah lihat secara langsung tadi cara memaparkan bagaimana, menjelaskan hasil kerja kelompoknya bagaimana. Bapak sudah tahu itu semuanya ya. Dan Bapak saksikan langsung, bahkan Bapak pun bisa membantu kalian untuk memasangkan ya, mengarahkan kalian juga. Dan kira-kira nih Bapak mau tanya nih, biar nggak Bapak yang menilainya ya, biar kalian teman-temannya yang menilai. Kira-kira yang paling bagus tadi dalam memaparkan siapa? Ayo, kelompok mana? Ayo, kelompok mana? Ayo,
kita ambil yang bagus 1 dan bagus 2. Tapi bukan berarti yang lain jelek ya. Enggak dong. Anak-anak Bapak semuanya pintar-pintar, hebat-hebat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik pokoknya. Oke? Kira-kira siapa ayo? 1, 4, Pak. Kelompok? 1, 4. Kelompok 4 dan kelompok 1 kata Rizky. Setuju? 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 Berarti yang nomor 1 kelompok berapa? Kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Yang kedua kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kelompok 1-nya ya. Nah, Bapak punya reward ya, hadiah walaupun tidak seberapa, biar memotivasi kalian nanti di pertemuan yang akan datang, biar lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya, menjelaskan nanti ke depan hasil kerja kelompoknya. Bapak akan kasih permen lollipop. Sini perwakilannya Ilham boleh ya. Nah ini berapa orang nih Ilham? Ada 4 orang. Nah, kalau kelompok yang lebih bagus berarti lebih banyak dikasih permennya. Nih, tepuk tangan dong. Ya. Perwakilan dari kelompok. Bentar ya. Diam dulu di depan. Kenapa menit takut itu? Nah, ini rewardnya ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Bu, yang lain jangan berkecil hati ya. Nanti bisalah nanti di luar sana minta permen ke Bapak, boleh. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Nah, jadi kita akan menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kali ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita di sekolah, di masyarakat, juga di dalam negara, kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, jelas nggak nih yang di belakang? Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan bersama melalui kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita akan simpulkan tentang materi yang sudah kita bahas bersama ya. Jadi kesimpulannya dari materi yang sudah kita bahas bersama, Undang-Undang Dasar itu hukum yang paling dasar di dalam negara kita, yang wajib apa? Kita patuhi sebagai landasan kehidupan. Artinya kita harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga kehidupan kita menjadi lebih terarah. Kehidupan kita menjadi aman, damai, dan tentram. Oke. Kemudian kembangkan sikap yang terpuji dalam kehidupan. Iya. Setelah pembelajaran ini apa? Coba kita semua harus senantiasa mematuhi peraturan, baik itu siap menjalankan aturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, setelah pembelajaran ini nanti di sekolah harus lebih tertib, jaga kebersihan kelasnya, ya. Terus di rumah patuhi perintah orang tua, tidak boleh membangkang.
yang terakhir dalam negara ya. Tidak boleh, kalau tingkat sekalian berarti apa tuh? Naik motor ugal-ugalan, main sampai larut malam, terus merokok ya, nggak boleh ya. Oke, siap mematuhi peraturan? Oke, tepuk tangan dong untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian ada sikap positif nih ya. Jadi sikap positif yang kita bisa ambil dalam pembelajaran kita kali ini adalah satu, belajar dengan meraih prestasi. Terus selalu bersyukur atas yang telah kita raih. Yang ketiga, ya, yang keempat, iya, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi Bapak sendiri ya, umumnya bagi kalian semua yang mengikuti pelajaran hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Intinya kalian adalah siswa-siswi yang sangat hebat dan luar biasa ya. Oke. Tuh, pepatahnya nih. Sikap yang tidak baik jangan ditiru ya. Artinya sikap yang tidak bagus jangan ditiru, jangan diikuti. Oke. Terima kasih untuk menutup pembelajaran kali ini. Kita berdoa ya. Tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu Nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Silakan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru setelah pelajaran Bapak ya. Habis ini pelajaran siapa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik. Selamat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ya. Udah. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.